Halo abangku, kembali lagi bersama keluarga Cemara Budayanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tampan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang saat ini sedang berbincang-bincang mengenai harga sampurna kretek yang naik. Lalu pada saat ini Babang Tampan Xiaoyan benar-benar bingung bagaimana caranya menjelaskan keadaan dari klan Xiao pada saat ini. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu Xiaoyan pun perlahan menjawab bahwa sejak ketua pergi klan Xiao tidak memiliki pemimpin lagi, lalu tanpa perlindungan yang kuat dan tanpa adanya dukungan dari berbagai kekuatan maka tidak dapat dihindari untuk dimata-matai. Dan selama bertahun-tahun meskipun keluarga Xiao hidup dalam pengasingan dan menjaga tugas mereka, namun mereka masih terus diintimidasi oleh beberapa klan yang kuat. Selain itu belum lama ini klan iblis Yimou bekerja sama dengan klan iblis jiwa menjadi agresif. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini perasaan Xiao Yao pun seketika menjadi kacau. Lalu kekhawatiran yang berlebihan seketika mengganggu pemikiran Xiao Yao. Akhirnya dirinya pun kita lanjut bertanya, bagaimana kabar dari keluarga Xiao? Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata, untungnya klan Xiao telah terselamatkan dengan bantuan dari saudara King Haoran. Setelah Xiao Yao mendengarkan hal ini tubuhnya yang kaku sedikit menjadi rileks, dirinya pun sedikit bersandar sebelum akhirnya dengan bingung bertanya, siapakah King Haoran ini? Karena untuk menyelamatkan klan Xiao dari klan iblis tersebut seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Menanggapi hal itu sebelum Xiaoyan dapat berbicara Xiao Zhan di samping pun terlebih dahulu segera menjelaskan. Xiao Zhan menjelaskan bahwa King Haoran adalah kaisar iblis yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar perkataan kaisar iblis pada saat ini Xiao Yao benar-benar semakin terkejut, karena generasi muda dari klan Xiao di depannya ini hanyalah seorang dou di bintang 3. Namun pada saat ini dirinya memiliki sekelompok bawahan yang kuat. Selain itu masih ada kaisar iblis. Tentu saja bocah junior bernama Xiaoyan ini benar-benar telah memberi Xiao Yao terlalu banyak kejutan. Setelah beberapa saat akhirnya Xiao Yao pun menjadi tenang secara perlahan di dalam hatinya. Xiao Yao mengetahui dengan jelas bahwa jika kaisar iblis bersedia menyelamatkan klan Xiao itu karena demikian, maka jika tidak sebagai seorang kaisar iblis bagaimana mungkin dirinya bisa peduli dengan klan Xiao kecil seperti itu. Lalu akhirnya pada saat ini Xiao Yao pun diam-diam mengingat bantuan dari kaisar iblis. Pada saat ini juga akhirnya Xiao Yao terhenti dari depresinya. Lalu ada kecemerlangan di matanya yang tidak pernah muncul selama bertahun-tahun belakangan. Xiao Yao pun segera menetap ke arah Xiaoyan dan bertanya, mengapa Xiaoyan datang ke sini? Bagi Xiaoyan dengan membawa orang-orang yang begitu kuat tempat ini hanyalah tempat terpencil. Selain itu dirinya juga belum pernah mendengar ada sesuatu yang menarik di tempat ini. Xiaoyan dan semuanya pun saling memandang sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, sebenarnya mereka datang ke sini untuk mencari seseorang. Mendengar hal itu Xiao Yao pun segera bertanya, siapakah orang yang mereka cari? Dan dirinya telah berada di sini selama bertahun-tahun dan hampir tidak ada orang yang tidak dirinya kenal. Xiaoyan pun tersenyum tidak berdaya sebelum akhirnya menyebutkan, sebenarnya pria tersebut bernama Yi Boucheng. Mendengar nama itu Xiao Yao seketika tercengang tertegun dan tidak bereaksi. Sementara itu pada saat ini semua orang tertawa melihat ekspresi Xiao Yao yang seketika terkejut. Wajah Xiao Yao pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan yang benar-benar terkejut. Dirinya benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaoyan dan yang lainnya datang jauh-jauh untuk mencarinya. Xiao Yao masih tidak percaya pun segera bertanya, apakah Xiaoyan benar-benar mencari nama tersebut? Apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bercanda? Xiaoyan pun mengangguk dan menjelaskan secara detail tentang lumut segel roh. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Xiao Yao pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat ini hatinya benar-benar kacau dengan wajah yang benar-benar dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Setelah banyaknya keterkejutan yang dialami pada saat ini Xiao Yao benar-benar sulit untuk bisa tenang.
Akhirnya Xiao Yao pun segera memulihkan kesadarannya sebelum akhirnya berbisik kepada semuanya. Dirinya pun berkata bahwa tempat ini berada di celah antariksa dan gas beracun meresap dan ruang bergolak. Hingga sampai saat ini hampir tidak ada orang yang mengetahui pintu masuknya. Pada saat itu pasukannya juga masuk ke tempat itu secara tidak sengaja. Dan itu adalah ilusi dan itu penuh dengan bahaya dan monster tingkat tinggi yang merajalela. Lalu mereka melewati banyak bahaya, lolos dari kematian dan bekerja sangat keras untuk hanya menemukan bagian dari lumut segel roh yang disebutkan. Jadi apakah pada saat ini mereka benar-benar ingin pergi ke sana? Apakah lumut segel roh ini benar-benar penting bagi Xiao Yan? Kemudian Xiao Yan pun berkata bahwa pil kultivasi sumsum ini benar-benar sangat penting bagi Xiao Yan dan bahkan bagi seluruh klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yan bertekad untuk mendapatkan lumut segel sebagai bahan untuk pemurnian. Mendengar hal itu Xiao Yao pun tiba-tiba menjadi sombong dan berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan pergi bersama mereka. Menanggapi perkataan dari leluhurnya, Xiao Yan pun segera berkata bahwa tetua telah bekerja keras. Pada saat ini tetua hanya perlu membawa mereka ke pintu masuk dan dirinya akan membiarkan Xiao Zhan mengantarnya kembali ke kota Juxi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin Xiao Yao mengambil resiko bersama mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yao pun batuk dan menolak perintah dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya ingin memasuki ilusi itu bersama mereka. Pada saat ini Xiao Yao menyadari bahwa klan Xiao jarang memiliki kejeniusan seperti Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa membiarkan Xiao Yao mengambil resiko ini. Di sisi lain menanggapi Xiao Yao yang menjadi batu, Le Shaolong pun akhirnya segera menunjuk dengan lemah. Dirinya segera berkata bahwa kondisi fisik dari tetua Xiao Yao tidak stabil, oleh karena itu tidak nyaman untuk melakukan sesuatu dan lebih baik kembali saja ke mansion dan menunggu mereka. Ketua Xiao Yao dapat yakin mengenai perjalanan ini, karena dengan kekuatan mereka pada saat ini mereka tidak akan membiarkan Tuan Muda Xiao Yan terluka. Tentu saja mereka akan melindungi keselamatan dari Tuan Muda Xiao Yan meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Menanggapi perkataan Le Shaolong, Xiao Yao pun pada saat ini masih menggelengkan kepalanya. Akhirnya Xiao Yan pun segera menyarankan tanpa daya bagaimana jika tertua menunggu mereka di pintu masuk ilusi. Pada saat itu Zi Ying akan tetap di luar untuk berjaga-jaga melindungi ketua. Mendengar hal itu Xiao Yao pun pada akhirnya berpikir jika dirinya memaksa masuk maka dirinya hanya akan menjadi beban bagi semua orang. Oleh karena itu dirinya segera menganggukkan kepalanya dan bersedia untuk menunggu di luar pintu ilusi. Namun Xiao Yan pada saat ini harus berjanji kepadanya jika Xiao Yan melihat situasi di dalam tidak baik, maka Xiao Yan tidak boleh bertarung sembarangan dan Xiao Yan harus keluar hidup-hidup. Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Akhirnya Xiao Yan pun segera mengatur agar Le Shaolong mengirim pesan kepada Nan Erming, yang dimana begitu pil merah ular disempurnakan maka dirinya akan segera bergegas ke kota jiwa perak untuk bergabung dengan semua orang. Lalu singkat cerita akhirnya setelah lebih dari setengah bulan Nan Erming pun tiba dan semua orang penuh energi dan berangkat menuju ke Gunung Guisu. Setelah sampai semua orang pun melihat ke sekeliling dengan kewaspadaan di wajah mereka. Lalu Nan Erming pun segera mengambil kesempatan untuk membagikan lebih dari belasan botol pil darah ular kepada semua orang. Karena keterbatasan waktu bahkan jika Nan Erming memurnikannya siang dan malam, maka pil darah ular hanya dapat bertahan selama setengah bulan. Setelah mendengar pengenalan dari pil merah ular, Xiao Yao pun pada saat ini menatap ke arah botol obat batu giok putih dan mulai membuka mulutnya. Dengan tersenyum dirinya pun segera berkata meskipun pil merah ular itu bagus, namun jumlah setengah bulan ini mungkin tidak akan cukup bagi mereka, karena waktu setengah bulan tampaknya tidak cukup untuk mencari obat dari lembah. Mendengar hal itu hati Xiao Yan pun pada saat ini menegang, namun Xiao Yan menyadari tampaknya Xiao Yao pada saat ini memiliki solusi. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya apakah tetua memiliki masukan. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Xiao Yao pun hanya sedikit mengangguk sebelum akhirnya dirinya segera memimpin perjalanan.
di bawah bimbingan dari Xiao Yao ini dalam waktu singkat semua orang menemukan lokasi dari lumut segel roh, kemudian semua orang pun mengambil sebanyak mungkin dan segera meletakkannya ke dalam cincin penyimpanan untuk keadaan darurat. Setelah mengatasi kekhawatiran dari racun yang ada di lembah, semua orang masih tidak berani bersantai sedikit pun. Tentu saja mereka dengan hati-hati membentuk formasi, mereka mengikuti Xiao Yao dan terus menjelajahi kedalaman lembah. Jadi lembah Guisu ini didominasi oleh binatang iblis tingkat 4 dan aura semua orang pada saat ini telah melonjak, bahkan semua orang pada saat ini mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Oleh karena itu binatang iblis pun menghindar satu persatu dan tidak menghalangi perjalanan mereka. Saat ini semua orang pun berjalan selama 7 hari penuh di lembah Guisu yang sunyi dan gelap sebelum mereka segera berjalan keluar dari jalan berduri lembah Guisu. Akhirnya tidak lama setelah itu mereka pun tiba di pintu masuk ilusi. Mereka samar-samar melihat bahwa ada pilar batu yang menjulang tinggi, kemudian terdapat tulisan segel kuno yang diukir dengan padat, namun pada saat ini telah buyar karena kehancuran. Di samping altar terdapat tulang layu pucat duduk tegak dengan rongga mata yang cekung, lalu cairan redup diproyeksikan ke tulang hingga matanya tampak memiliki sedikit cahaya kemerahan. Dan dalam suasana yang sepi ini tempat ini benar-benar tampak lebih menakutkan. Namun pada saat ini anehnya altar itu dikelilingi oleh bunga dan tanaman. Lalu yang lebih mengejutkan lagi pada saat ini tidak ada rumput di sekitar tulang tersebut. Lalu akhirnya Xiao Yao pun segera menunjuk ke arah kerangka yang suram dan berkata, sejauh ini dirinya tidak tahu siapakah mayat tersebut. Dan mereka bisa memasuki ilusi pada saat itu karena seorang anggota tim mendapatkan benda kunci darinya. Baru saja Xiao Yao selesai berbicara, Xiao Zhan yang tidak sabar pun segera melangkah maju. Pada saat ini Xiao Zhan berusaha untuk memeriksanya seolah-olah dirinya benar-benar sangat tertarik. Namun baru saja dirinya mengulurkan tangan untuk menyentuh Nan Erming dan Xiao Yan pun segera menghentikannya. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan berkata untuk berhati-hati karena benda itu beracun. Di sisi lain Xiao Yao pun segera berkata bahwa dirinya belum selesai berbicara. Dirinya lanjut menjelaskan meskipun anggota tim mereka mendapatkan item tersebut untuk membuka ruang ilusi, namun orang itu benar-benar telah kehilangan nyawanya karena hal tersebut. Xiao Zhan pun buru-buru mundur beberapa langkah dengan berkeringat deras dan merasakan ledakan ketakutan dalam hatinya. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini masih baik-baik saja, Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Xiao Yao. Xiao Yan bertanya, apakah tetua tahu cara untuk mengaktifkan pintu masuk? Xiao Yao pun mengangguk namun pada saat ini dirinya tampak tidak berdaya. Dirinya lanjut menjelaskan bahwa pada hari itu ketika anggota tim mereka melihat sepotong batu giok di leher kerangka, namun orang ini benar-benar telah berubah menjadi serakah. Selain itu dirinya juga mengabaikan keberatan dari semua orang dan segera menurunkan mayat tersebut, namun tanpa diduga dirinya juga telah terkena oleh racun yang melekat pada tulang dan berubah menjadi genangan air mayat dalam sekejap. Lalu racun ini benar-benar sangat kuat sehingga dirinya memikirkannya pada saat ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yao pun segera mengeluarkan sepotong liontin giok yang sangat indah dari tangannya. Dirinya pun berpikir sejenak sebelum akhirnya segera maju melewati bagian depan dan berjalan menuju ke sudut altar. Kemudian Xiao Yao pun segera menanamkan liontin giok itu di altar dan langit di atas altar yang masih setenang air tadi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bersamaan dengan itu gerbang kuno ilusi perlahan muncul keluar di depan mata semua orang, karena gerbang itu benar-benar kuno seperti barang antik dengan simbol yang sangat misterius. Kemudian sekelompok cahaya yang sangat terang tersebar di tengah gerbang dan ruang benar-benar terdistorsi. Selain itu hal yang paling mengejutkan semua orang adalah ruang sekitar 100 meter di sekitar gerbang dengan cepat ditutupi oleh perisai seperti air yang beriak. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap. Xiao Yan pun menoleh ke arah Xiao Yao dan meminta ketua untuk menunggu di sini, lalu mereka akan segera pergi ke gerbang ilusi untuk mencari lumut segel roh. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun merentangkan sayap tulangnya. Xiao Yan perlahan bangkit diikuti oleh yang lain.
Akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya pun dengan sekejap mata telah melewati gerbang luar angkasa. Bersamaan dengan masuknya semua orang pada saat ini pintu masuk ilusi juga telah menghilang. Kemudian langit di atas altar kembali ke keheningan sebelumnya, tetapi perisai ruang tetap ada. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan dan yang lainnya pun segera muncul di sebuah ruang kosong. Xiao Yan dan yang lainnya menatap padang gurun yang luas tidak terbatas tanpa akhir. Tidak lama setelah itu Le Shaolong menunjuk ke dinding dan batu bata yang rusak di bawah lalu berkata, itu terlihat seperti situs medan perang kuno, namun dirinya benar-benar belum pernah mendengar tempat yang seperti itu. Semua orang pun seketika melihat ke arah yang ditunjuk oleh Le Shaolong dan ada banyak kastil kuno yang berada di depan mata mereka. Melihat hal itu Xiao Zhan berspekulasi mungkinkah itu adalah situs bencana kuno. Semua orang pun seketika menjadi tertarik setelah mendengar hal ini, karena selama itu terkait dengan malapetaka kuno kemungkinan besar akan ada harta karun di dalamnya. Melihat ekspresi di wajah semua orang pada saat ini Xiao Yan pun tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan pun segera mengajak semuanya untuk pergi turun dan melihat-lihat, dan mungkin mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di sana. Semua orang pun berjalan melewati reruntuhan dan mencari segel lumut roh. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Xiao Yan pun bergidik karena ada beberapa monster hijau muncul di sudut reruntuhan. Monster-monster ini menatap semua orang dengan mata hijau mereka. Xiao Zhan memimpin dan berdiri di depan dengan kewaspadaan penuh menghadapi tatapan dari para monster. Xiao Zhan pun menghela nafas lega setelah melihat kekuatan dari monster ini. Xiao Zhan pun segera berkata bahwa monster ini hanya monster yang berada di puncak bintang keempat. Namun tidak lama setelah dirinya mengeluarkan perkataan tersebut, dirinya pun segera mendengar suara gemerisik di sekitar reruntuhan. Bersamaan dengan itu muncul suara langkah kaki di sekitar reruntuhan. Kemudian banyak monster hijau segera muncul dari dinding yang rusak dan dari kejauhan itu tampak seperti lautan hijau yang menyeramkan. Semua orang seketika menyadari bahwa monster ini tipe monster yang memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Namun meskipun begitu tubuh fisik dan kecerdasannya benar-benar tidak berkembang. Lalu mereka memiliki tubuh yang tidak besar tetapi mereka benar-benar sangat cepat. Selain itu monster ini benar-benar memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Kemudian Ziying pun sedikit mengerutkan keningnya seolah-olah dirinya membenci binatang roh hijau ini ketika dirinya bertanya dari mana datangnya begitu banyak monster ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi Le Shaolong berubah drastis dan dirinya menunjuk ke gua yang ditutupi oleh tembok kota. Dirinya segera memerintahkan semua orang untuk melihat ke arah sana, karena tempat tersebut adalah asal dari mana binatang roh hijau ini merangkak keluar terus-menerus. Lalu semua orang pun melihat ada gua yang tidak terhitung jumlahnya di semua tempat. Menyadari hal ini Xiao Yan pun segera memerintahkan kepada mereka semua sebelum pengepungan kita terjadi sebaiknya mereka segera mundur. Sehingga sayap tulang pun segera berkibar dan Xiao Yan segera terbang ke udara. Lalu semua orang juga ikut melompat ke udara mengepung Xiao Yan dan bergegas maju. Tindakan Xiao Yan dan yang lainnya ini tampaknya telah membuat marah para binatang roh hijau, karena kelompok Xiao Yan yang mereka anggap sebagai makanan pada saat ini sepertinya ingin melarikan diri. Akhirnya mereka pun segera meraung dengan suara yang menjadi satu yang memekakkan telinga. Monster hijau ini pun segera melonjak ke depan menutupi langit dan menutupi tanah. Mereka benar-benar seperti awan hijau yang menutupi kelompok Xiao Yan. Melihat adegan ini Xiao Zhan pun seketika terangsang dan tinjunya segera bergetar. Lalu tinju dengan bayangan harimau putih pun segera meroket dan cakar harimau pun segera dilesatkan oleh Xiao Zhan. Dan seketika banyak monster yang terpotong menjadi beberapa keping. Xiao Zhan setelah itu segera berbalik mengangkat kepalanya ke langit dan segera meraung keras. Raungan Xiao Zhan ini segera membentuk roh harimau putih yang dengan cepat menahan semua pukulan. Selain itu harimau putih ini pun segera berubah menjadi perisai untuk menutupi semua orang. Tentu serangan Xiao Zhan ini memberi waktu bagi semua orang untuk bernafas. Kemudian semua orang pun segera menuangkan douki mereka ke dalam perisai pelindung mereka dengan gila-gilaan.
Setelah itu mereka segera bergegas maju melawan serangan cakar yang tidak terhitung jumlahnya dari makhluk roh hijau tersebut. Meskipun makhluk roh hijau ini tidak kuat, namun jumlah mereka benar-benar sangat banyak, sehingga Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa menghindari ketajaman mereka untuk saat ini. Lalu tidak lama setelah itu Nan Erming yang diam pun tiba-tiba memerintahkan Xiao Zhan untuk menyerang kelompok yang sedang terluka. Dirinya pun lanjut memerintahkan Zi Ying untuk melindungi perisai dan menahannya sebentar. Lalu dirinya memiliki ide namun dirinya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Akhirnya tanpa ragu sedikit pun Xiao Zhan pun segera mengeluarkan teknik andalannya dan melangkah maju. Xiao Zhan pun seketika mampu menghabisi banyak monster yang berada di sekeliling mereka. Sementara itu Nan Erming segera mengeluarkan teknik andalannya yakni teknik 10.000 racun dan 9 lapisan miasma. Bersamaan dengan itu kabut hijau segera naik perlahan di luar perisai. Pada saat ini semua pegunungan di sekitar semuanya terendam dalam kabut tebal. Lalu kabut pun terus menyusut dan menembus ke dalam mayat makhluk roh hijau dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu Nan Erming pun segera menjentikkan jarinya dan dunia kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kemampuan dari monster hijau ini mereka jelas tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, sehingga mereka terkejut sesaat tetapi mereka semua kembali tersadar. Pada saat ini mereka menatap mayat yang berada di seluruh tanah yang menggoda keserakahan mereka, kemudian rasa bau darah yang kuat meresap ke seluruh reruntuhan dan dengan suara meringkik makhluk roh hijau pun bergegas maju, lalu mereka memakan mayat teman mereka hingga akhirnya daging dan darah segera berterbangan kemana-mana. Di bawah mata tercengang kelompok Xiao Yan pada saat ini, mata dari binatang roh hijau ini pun seketika menonjol. Di bawah mata tercengang Xiao Yan dan yang lainnya, para monster ini pun segera saling memakan. Akhirnya jumlah binatang roh hijau besar pun telah menurun dengan tajam, dan tekanan pada Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini juga telah sangat berkurang. Sementara itu pada saat ini Nan Erming terus melambaikan tangannya dan kabut beracun menembus ke dalam mayat dan memicu kembali pembantaian. Bersamaan dengan itu Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini membantai monster-monster yang tersisa. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun berhasil mengalahkan semua monster yang ada. Xiao Zhan pun meninju Nan Erming di dadanya dengan tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka bahwa Nan Erming benar-benar cukup terampil. Lalu pertempuran pun segera berakhir dengan beberapa binatang roh hijau yang tersisa yang menyelinap pergi diam-diam. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera bertanya sambil tersenyum kepada Nan Erming, bagaimana dirinya bisa menemukan cara seperti ini. Nan Erming pun segera menjawab bahwa dirinya memikirkannya ketika dirinya melihat makhluk roh hijau ini melahap teman-temannya pada waktu itu. Namun meskipun begitu kemampuan untuk menganalisanya tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Nan Erming beruntung karena dirinya adalah orang yang menggunakan racun. Di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar untung besar, karena ada begitu banyak inti sihir setelah pembantaian ini, dan sepertinya mereka akan menghasilkan banyak uang setelah mereka memasuki dunia rahasia ini. Semua orang pun tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan ini. Akhirnya mereka pun mengumpulkan inti monster yang ada dan saat sudah selesai, justru tiba-tiba tanah dan tembok kota bergetar dengan retakan yang menghancurkan menyebar ke segala arah. Sebagian besar tembok kota runtuh dan suara langkah kaki yang memekakkan telinga datang dari kejauhan. Tentu saja ekspresi semua orang pun seketika berubah drastis, dan hal ini benar-benar terjadi begitu tiba-tiba dan semua ini benar-benar di luar imajinasi kelompok Xiao Yan. Kemudian semua orang pun segera melihat ke kejauhan dengan keterkejutan terlukis di wajah mereka. Saat ini angin dingin bersiul bersamaan dengan debu yang memenuhi udara. Hal itu karena ketika sekelompok monster datang berguling-guling, sehingga gemuruh tanah yang menggelegar memperburuk ekspresi di wajah semua orang. Xiao Yan pun tersenyum masam dan berkata, tampaknya bau darah ini seharusnya menarik binatang iblis ini. Mereka tampak memiliki kulit keras berwarna coklat tua di tubuh mereka dan terlihat seperti baju besi yang berat. Selain itu binatang ini memiliki kedua gigi yang melengkung keriting di bawah kepala besar mereka.
dan yang paling mengejutkan semua orang adalah mereka memiliki ekor yang panjang sekitar 8 meter, lalu ujung ekor mereka menyerupai bola batu besar dengan duri batu yang ganas di atasnya. Semua orang seketika menyadari bahwa ini adalah monster palu perang raksasa. Mereka memiliki kekuatan Dou di tingkat menengah bintang 5 dengan pertahanan yang luar biasa. Meskipun tubuh mereka benar-benar besar, namun ekornya sangat fleksibel. Kelompok monster palu raksasa ini pun segera bergegas ke kerumunan dalam sekejap mata, sedangkan Le Shaolong pun segera memerintahkan semuanya untuk menghindari ujung ekornya yang tajam. Selain itu pada saat ini mereka harus segera berkumpul ke arah Xiao Yan. Begitu kata-kata ini terjatuh, Le Shaolong pun segera muncul di samping Xiao Yan dan menarik Xiao Yan mundur. Semua orang juga buru-buru mengelak dan mengikuti pergerakan dari Le Shaolong. Melihat situasi ini hati Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiao Yan tidak menyangka di bawah serbuan dari raksasa ini mereka benar-benar sulit untuk mengelak. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa binatang sebesar itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu menyadari serangan yang meleset monster palu raksasa pun seketika menjadi sangat marah. Mereka pun lanjut menyerang dan belasan bayangan besar segera menutupi langit. Dan ini adalah serangan paling kuat yang dihasilkan oleh belasan monster tingkat menengah bintang 5. Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika merasakan punggung mereka bergidik menghadapi serangan monster ini. Apalagi kedatangan dari makhluk monster raksasa ini benar-benar secepat guntur dan sudah terlambat bagi semua anggota untuk mengelak lagi. Lalu mereka berlima secara serempak berteriak agar melindungi Tuan Muda Xiao Yan, dan semua orang pun seketika mengeluarkan keterampilan pamungkasnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari monster palu raksasa. Saat ini pertempuran intens di antara mereka pun segera terjadi dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat tidak nyaman karena semua orang melindunginya. Pada saat ini ada perbedaan besar dalam hal kekuatan di antara Xiao Yan dengan monster palu raksasa. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak memainkan peran besar, akan tetapi Xiao Yan dapat berbagi sedikit untuk membantu rekan satu timnya. Xiao Yan pun segera mengangkat pedang besar miliknya dan api surgawi segera bangkit. Kemudian api biru membakar setiap inci ruang dan suhu meningkat tajam. Dan gerakan 3000 kilat Xiao Yan pun segera diaktifkan hingga sampai ke batas maksimumnya. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan berhasil dipukul mundur beberapa puluh meter. Bahkan wajahnya seketika berubah menjadi pucat dan baju besi yang dibentuk oleh Douki-nya pada saat ini telah runtuh. Saat ini Xiao Zhan pun tidak peduli dan segera mengatur nafasnya dan menoleh untuk melihat ke arah Xiao Yan yang sedang bertarung. Sementara itu Le Shaolong segera menghampiri Xiao Yan dan memerintahkan untuk menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Lalu dirinya segera menoleh ke arah Xiao Zhan dan memintanya untuk mencoba yang terbaik untuk menyeret binatang palu raksasa ini. Setelah itu dirinya memerintahkan Nan Erming dan Zi Ying untuk membantu pergerakan dari Xiao Zhan. Sementara itu dirinya akan segera mengeluarkan keterampilan bertarung terbaik yang dirinya miliki. Akhirnya mereka pun segera kembali masuk ke dalam pertempuran yang intens melawan monster palu raksasa. Tentu saja benturan di antara kedua belah pihak pun segera terjadi dengan suara yang bergema di udara. Sedangkan sosok Le Shaolong seketika menghilang dan ketika dirinya muncul kembali dirinya sudah mendukung Xiao Yan. Pada saat ini semua orang merasa sangat cemas setelah melihat Xiao Yan yang tampak terluka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera pulih dan berkata agar mereka semua jangan khawatir. Xiao Yan masih belum mati dan Xiao Yan tidak akan mati di sini. Pada saat ini nada suara Xiao Yan benar-benar lemah dengan wajahnya yang memucat tanpa darah. Melihat Xiao Yan yang masih bisa berbicara, Le Shaolong pun pada saat ini merasa sangat gembira. Dirinya pun segera memasukkan obat penyembuhan ke dalam mulut Xiao Yan setelah merasa aman karena Xiao Yan pada saat ini tidak terluka parah. Le Shaolong pun kembali menoleh untuk melihat situasi pertempuran di kejauhan. Tentu saja pertempuran ini berlangsung dengan sangat sengit, bahkan langit pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan asap dan debu. Dan pada saat ini Xiao Zhan benar-benar bertempur dengan semua kemampuan yang dirinya miliki. Melihat hal ini Xiao Yan menyadari bahwa pertahanan dari Xiao Zhan ini benar-benar tidak normal.
lalu belasan monster palu raksasa dengan kekuatan Dou di bintang 5 tingkat menengah tidak dapat menghancurkan baju besi milik Xiao Zhan. Di sisi lain Ziying pada saat ini dalam kondisi aman karena tugasnya hanya untuk menjaga perisai, sementara itu Nan Erming tergantung di udara. Dirinya tidak menyerang secara langsung karena menggunakan kabut hijau yang berisi racun yang keluar dari tubuhnya. Melihat semua orang yang pada saat ini dalam keadaan aman, tentu saja Xiao Yan dan Le Shaolong pun merasa lega, dan yang terpenting pada saat ini adalah pulih dengan cepat sehingga Xiao Yan bisa dapat bergabung ke medan pertempuran untuk membantu. Xiao Yan pun segera menutup matanya dan api biru tua segera menyembur keluar dan Xiao Yan segera pulih dari luka-lukanya. Sementara itu Le Shaolong melihat sekeliling dan meminta mereka untuk berhati-hati. Semua orang pun seketika menyadari suara badai yang datang dari kejauhan. Lalu tidak lama setelah itu di atas langit awan gelap tertutup rapat dan awan bergulung dengan cepat. Awan gelap ini disertai dengan badai yang berputar dengan liar di dalamnya. Di sisi lain monster palu raksasa juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, dan sebagai monster tingkat tinggi insting terhadap bahayanya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan manusia. Bahkan para monster itu pun seketika mendengus dengan gelisah dan keempat kukunya segera menginjak kehampaan. Lalu belasan monster palu raksasa ini segera menggelengkan kepalanya yang besar dengan bisa. Di sisi lain Le Shaolong dan yang lainnya pun segera melihat cahaya merah menyala di tubuh binatang palu raksasa, lalu tubuhnya yang semula besar pada saat ini seketika membengkak. Melihat adegan ini Le Shaolong seketika tersadar bahwa ini adalah amukan haus darah dari monster palu raksasa, jadi makhluk besar ini mengorbankan kesadarannya dan menjadi lemah. Setelah amukan ini terjadi mereka menggunakan aura darahnya sendiri untuk merangsang dan memanfaatkan potensi tubuhnya. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa kekuatan dari binatang palu raksasa ini sangat dekat ke tahap akhir bintang kelima, sehingga dirinya pun buru-buru memerintahkan untuk berhati-hati dan segera menyingkir. Le Shaolong juga memerintahkan Erming untuk menjauhi kabut pada saat ini, karena binatang palu raksasa yang marah telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan serangan yang akan dilepaskan olehnya pasti akan membabi buta ke segala arah. Pada saat ini insting monster palu raksasa langsung menuju ke arah badai, lalu mereka pun segera melesat dengan kaki dan cakar mereka yang menginjak-injak ruang menjadi berantakan. Kemudian Le Shaolong pun segera memerintahkan kepada semuanya tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar tetaplah berada pada garis pertahanan. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar harus berlindung terlebih dahulu terhadap badai yang datang. Sementara itu di sisi lain di bawah tekanan dari badai kecepatan dari monster palu raksasa ini pun seketika melambat. Kemudian badai yang datang pun seketika mengamuk dalam sekejap. Namun sebelum binatang palu raksasa punya waktu untuk bereaksi mereka semua segera tersedot ke dalam pusaran dan ditarik ke langit. Semua orang pun menyaksikan binatang palu raksasa itu terbang jauh di udara dan semakin menjauh dalam sekejap mata hanya, dan ada beberapa titik hitam kecil yang tersisa pada saat ini di dalam badai pusaran berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi merobek tubuh monster palu raksasa. Dan untuk badai sebesar itu tubuh monster palu raksasa pada saat ini hanyalah seperti setetes air di laut. Lalu tekanan udara yang kuat segera meremas darah tanpa ampun menghancurkan semua monster yang tersedot badai. Dan pada titik ini mereka baru menyadari bahwa itu adalah jurus yang dikeluarkan oleh Fang Fang atau Storm. Tentu saja semua orang pun bergumam bahwa teknik yang dimiliki oleh Fang Fang ini benar-benar sangat menakjubkan. Karena teknik ini benar-benar dapat sangat berbahaya bagi musuh, dan akhirnya setelah semua monster berhasil dihancurkan badai pun secara bertahap mulai menghilang. Tidak lama setelah itu semua orang pun segera berkumpul dan sedikit berbincang-bincang. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengarahkan dan membagi tugas kepada semua orang. Xiao Yan memerintahkan Xiao Zhan untuk bertanggung jawab atas proses pengulitan. Sementara itu Nan Erming ditugaskan untuk mengekstrak esensi darah yang akan digunakan untuk memurnikan obat di masa depan. Selain itu kulit monster palu perang raksasa ini memang benar-benar sangat bagus, bahkan kekuatannya tidak jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan monster puncak bintang 5 Dodi.
Setelah berhasil melakukan tugasnya masing-masing, semua orang pun kembali berkumpul dan suasana hati semuanya benar-benar sangat gembira. Pada saat ini dapat dikatakan mereka semua telah mendapatkan panen yang bagus. Tidak lama setelah itu Xiao Zhan pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata dengan sangat serius, dirinya meminta Tuan Muda Xiao Yan jangan terlalu berani di masa depan, dan serahkan kepada mereka saat Tuan Muda Xiao Yan dalam keadaan berbahaya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menepuk pundak Xiao Zhan dan berkata dengan penuh semangat, Xiao Yan berkata jika ada bahaya maka mereka harus pergi bersama-sama, biarkan Xiao Yan ikut bertarung dengan mereka karena pengecut bukanlah gaya dari Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan yang singkat ini hati semua orang pun seketika tergerak. Sebagai seorang pemimpin Xiao Yan bersedia berbagi suka dan duka dengan semua orang, terlepas dari nyawanya terancam ataupun tidak. Meskipun Xiao Yan tidak cukup kuat pada saat ini dan meskipun Xiao Yan sedikit sembrono, namun Xiao Yan memang cocok sebagai seorang pemimpin dan cukup setia. Pada saat ini semua orang di kelompok Xiao Yan tanpa sadar merasakan aura kekeluargaan yang sangat kental. Akhirnya kelompok Xiao Yan pun melanjutkan perjalanan, namun hingga pada saat ini mereka masih belum menemukan rumput segel roh, dan pada akhirnya semua orang pun memutuskan untuk beristirahat sejenak karena hari yang sudah larut malam. Tidak lama setelah itu suara Ziying tiba-tiba terdengar, dengan gembira dirinya pun segera menunjuk ke bayangan di sudut dinding yang runtuh yang berada di hadapannya. Xiao Yan pun segera mengikuti arah tatapan Ziying dan sepotong benda ungu merah hitam diam-diam muncul di matanya. Hati Xiao Yan pun sedikit bergerak sebelum akhirnya Xiao Yan segera melangkah mendekat. Setelah memperhatikan Xiao Yan pun menyadari bahwa itu adalah lumut segel roh. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka setelah banyak menemui kesulitan akhirnya Xiao Yan pun menemukan apa yang dirinya cari. Pada saat ini semua orang juga terkejut melihat keberadaan dari rumput segel roh. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, tidak terduga bahwa bahan obat tingkat tinggi seperti lumut segel roh ini tidak memiliki ciri khusus, bahkan baunya hanya bisa tercium pada jarak 3 meter. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba Nan Erming juga berteriak bahwa ada juga sepotong lumut segel roh spiritual di daerah sini. Semua orang pun buru-buru menoleh dan seperti yang diharapkan memang ada sepotong lumut segel roh. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata, tampaknya masih ada banyak lumut segel roh di tempat ini. Jadi lumut segel roh adalah pendamping dari segel roh dan pasti ada segel roh juga di sini. Mendengar hal itu Le Shaolong pun memerintahkan semua orang untuk mencari dengan hati-hati. Dan akhirnya semua orang pun segera mencari sambil menjaga jarak yang aman. Setelah beberapa saat akhirnya mereka semua menemukan lumut segel roh. Melihat panen lumut segel roh di dalam jumlah besar, akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya juga menghilangkan rasa lelah mereka setelah mendapatkan semua ini. Xiao Yan pun akhirnya segera mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Karena terkadang Xiao Yan melihat beberapa cahaya redup di hutan belantara yang tampak berkedip-kedip seperti api fosfor mayat. Cahaya itu pun menembus ruang redup dan menarik perhatian semua orang. Dan pada saat ini keinginan Xiao Yan telah terpenuhi. Namun Xiao Yan sangat kontradiktif melihat langit malam yang luas. Melihat cahaya tersebut Xiao Yan bimbang memutuskan untuk masuk ataukah pergi. Jika mereka masuk mungkin akan ada banyak bahaya dan hidup serta mati dari tim mungkin akan ditentukan dalam sekejap mata. Jika mereka memutuskan kembali maka mereka telah memperoleh keuntungan yang banyak. Wajah Xiao Yan benar-benar bertarung dengan sengit di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba cahaya putih menyapu tubuh Xiao Yan dan berputar di udara. Sebelum semua orang bisa bereaksi cahaya putih ini pun segera meredup dan menghilang. Lalu suara santai Zhan Lao segera terdengar di hati Xiao Yan dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan. Zhan Lao segera berkata bahwa Xiao Yan telah banyak berkembang kali ini. Baru saja dirinya merasakan nafas api surgawi dan ini benar-benar tidak terduga. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao sebelum akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhan Lao pun segera berkata bahwa Xiao Yan telah datang ke tempat yang tepat kali ini.
baru saja dirinya merasakannya dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk keluar dari menara dan melihat sekeliling. Memang benar ada api surgawi di sini, namun dirinya masih tidak tahu di peringkat mana. Selain itu Xiao Yan juga tahu sebelumnya bahwa ada segel roh di sini dan itu artinya tempat ini adalah dua titik akupuntur yang sangat langka. Mendengar hal ini Xiao Yan pun merasa sangat gembira dan ekspresinya berubah dari khawatir menjadi senang. Zhan Lao pun tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, tidak peduli apapun permasalahannya Xiao Yan harus mendapatkan dua hal aneh tersebut, terutama kali ini Xiao Yan harus mendapatkan segel roh. Tentu saja evolusi dari mantra api ini benar-benar tergantung kepada mereka, oleh karena itu pada saat ini tinggal tugas Xiao Yan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Xiao Yan yang kebingungan pun segera bertanya, mengapa semua orang menatap ke arah Xiao Yan? Bersamaan dengan itu Xiao Yan tiba-tiba teringat perkataan Zhan Lao yang memerintahkan Xiao Yan untuk menjelaskan permasalahan ini. Namun Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut dan berpikir bagaimana Xiao Yan menjelaskannya. Apalagi muncul dan menghilangnya cahaya putih ini sangat aneh dan kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Namun ternyata meskipun begitu semua orang memiliki keraguan, oleh karena itu mereka segera menatap ke arah Xiao Yan yang ekspresinya berubah. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggaruk kepalanya di bawah tatapan semua orang. Akhirnya Le Shaolong pun segera tersenyum dan berkata agar jangan mempermalukan tuan muda Xiao Yan yang tidak memiliki rahasia. Mendengar perkataan dari Le Shaolong ini semua orang pun akhirnya tertawa dan mulai memalingkan pandangan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya telah membuat keputusan dan segera dengan tegas mengangkat kepalanya. Xiao Yan segera berkata bahwa ada suatu hal yang Xiao Yan ingin semua orang di sini untuk memutuskannya. Karena jika spekulasi di sini benar maka itu akan menjadi dua keanehan yang sangat langka. Selain dari segel roh seharusnya ada juga api surgawi di daerah sini. Namun tempat di mana ini berada tentu akan memiliki bahaya yang lebih buruk. Oleh karena itu pada saat ini terserah dari semua orang. Apakah mereka akan terus maju ataukah pulang ke rumah dan minta susu sama Bude Yanti.